Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sahabat Ramadan, ingin mengenalkan kalian untuk ke ROS 2. Apa itu ROS 2 dan kenapa ROS 2? Jadi, ROS itu adalah Robot Operating System. Ini bertujuan untuk memberikan tools pengembangan robot. Toolsnya di antara lain adalah interaksi antar programnya. Jadi di sana ada ROS nodes, topics, action, dan service. Seperti yang disampaikan bahwa ini adalah tools pengembangan robot, di mana di dalamnya ada sistem koordinat dari robot itu sendiri, ketentuan yang disepakati, dan lain sebagainya. Tapi ini bukan satu-satunya cara mengembangkan robot ataupun sistem operasi lain selain Windows atau Linux. Apalagi khusus untuk pengembangan robot. Karena ya aku pernah lihat juga ada yang menggunakan ROS 2 untuk mengembangkan game. Contoh konkretnya kayak gimana sih? Jadi misalkan kita punya dua program. Program 2 pengen komunikasi ke program 1 dengan program 2 ini ingin ngasih data ke program 1. Kalau di ROS, nanti program 2 itu bakal berkomunikasi ke program 1 melalui topik X. Jadi program 2 nanti kirim data ke topik X, terus nanti program 1 terima data dari topik X. Jadi program 2 nggak perlu tahu siapa yang bakalan nerima datanya, cukup dia ngirim data ke topik X, dan program 1 juga nggak perlu tahu siapa yang siapa yang ngasih datanya, karena dia cuma nerima dari topik X. Contoh konkretnya kayak gimana sih? Jadi misalkan kita punya robot, dan robot itu kita mau kontrol lewat komputer. Kita dari komputer ngasih perintah maju X meter. Nanti di robotnya kita buat program untuk menginterpretasi maju X meter ini menjadi PWM sekian persen detik cycle, motor kiri atau kanan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan dari komputer membutuhkan data misalkan akselerometer, nanti data akselerometer yang ada di robot dikirim dari robot ke komputer dan diolah oleh komputer melalui algoritmanya. Nah, kenapa harus pakai ROS? Karena pengembangan robot itu toolsnya mirip-mirip. Tapi kalau misalkan kita kerjain dari nol itu sangat-sangat sulit. Seperti pembuatan sistem koordinatnya, pembuatan sistem komunikasi antar programnya, dan sebagainya. Selain itu, nanti kita akan menemui masa komoditasisasi robot pintar. Jadi kalau misalkan udah banyak robot, kalau misalkan robotnya itu setiap robot punya caranya tersendiri, nanti ribet kita pengen punya robot. Nanti beli robot ini ternyata nggak cocok nih sama robot yang udah ada di rumah kita gitu. Terus selain itu juga ini menjadi akselerasi penelitian dengan cara tools ini nggak perlu lagi dibuat oleh peneliti yang punya tujuan yang kurang lebih mirip gitu. Terus selain itu juga kita bisa memberikan transparansi perkembangan robot, karena dengan ROS ini kita bisa cobain tuh algoritma yang terbaru itu gimana sih hasilnya ke robot gitu. Nah, terus apa itu ROS 2? Jadi beda dengan ROS yang pada umumnya. ROS 2 ini adalah adaptasi perubahan kebutuhan dari pengembangan robot. Ada desentralisasi, industrialisasi, dan prediktibilitas program yang semuanya bertujuan untuk agar sistem robot ini bisa lebih cepat untuk dapat kita rasakan nanti ke masyarakat. Terus ada juga pengembangan dari kekurangan dari ROS 1 seperti keamanannya, enkripsi, dan lain sebagainya. Tapi ini bukan suatu sistem yang baru sama sekali tanpa ada pengaruh dari ROS 1 ataupun sistem yang lebih rumit, karena
ROS 2 ini sendiri itu nggak harus semuanya diaplikasikan fiturnya, tapi bisa secara berkala kita coba. Tapi ROS 2 juga ini masih merupakan tools pengembangan robot dan akselerator dari penelitian. Terus berapa lama sih belajarnya kalau misalkan kita belajar ROS? Kalau saya sendiri, saya memerlukan waktu untuk plus minus 2 tahun untuk belajar ROS 1 tanpa bimbingan siapapun, kecuali dokumentasi yang saya temuin di internet. Dan hal ini bukan suatu hal yang baik ya, jadi aku ingin mengentaskan hal ini. Dan gak lupa juga, nanti kan makin banyak robot pintarnya, otomatis butuh banyak orang yang ngerti kan. Oleh karena itu akan terus berkurang waktu belajarnya, karena kita butuh. Tapi kita perlu beberapa skill dasar, yaitu sabar, tekun, bisa belajar mandiri, coding Python basic, dan beberapa C++. Jadi kalau misalkan anak SMA udah ngerti tentang coding Python atau beberapa C++, kalau menurut saya sih harusnya bisa ya, soalnya saya sendiri nggak begitu jago awalnya tentang coding. Yang penting mau aja gitu, bisa sabar, bisa tekun, bisa belajar mandiri. Tapi kalau misalkan mau lebih advance, mau misalkan bikin algoritma navigasi baru, mau bikin deteksi obstacle baru, itu perlu skill advance kayak matematika kampus, kayak kalkulus, statistik, matriks, dan lain sebagainya. Ada juga bagus mungkin data science, kayak misalkan mau bikin big datanya untuk preferensi. Kalau misalkan kita ngomong ke robot tentang apa, nanti robot ngerti sendiri. Computer science misalkan mau bikin komunikasi datanya lebih efisien dan sebagainya, itu bisa, tapi butuh ilmu yang lebih. Tapi dengan rangkaian video yang aku mau buat, aku berharap belajar ROS itu nggak lebih dari seminggu. Biaya belajarnya juga turun drastis karena nggak perlu lagi punya robot sendiri. Terus kalaupun mau bikin robot, aku berharap bisa kurang dari 2 bulan, karena kalian udah ada resource-nya untuk belajarnya. Selalu ingat, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada yang salah yang saya ucapkan. Like dan subscribe jangan lupa. Makasih.